Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Apa kabar semuanya? Selamat datang di channel AA Guru Tigarut, di mana Burayot dan Baso Solo bertemu. Garing. Oke. Kenapa saya pakai mukadimah itu? Karena tidak pernah terfikir di dalam pikiran saya bahwa orang Garut dan orang Solo akan begitu mesra. Ya, dalam permasalahan apa ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah dalam permasalahan MBG. Ini menarik kasus MBG ini karena yang ditangkap kemarin itu adalah orang Garut, orang Leles ya. Wow, itu banyak burayot di situ. Tahu burayot nggak ini pemirsa ya? Coba yang tidak tahu burayot itu apa, cari di Google. Istri saya tuh kalau lihat burayot gini-gini dia. Orang Surabaya ya. Kalau saya mah suka adonannya. Jadi burayot itu kan sama adonan dengan apa? Dengan Ali Agrem tuh namanya. Ya, Ali Agrem tuh kayak donat begitu. Cuman adonannya sama kayak burayot. Jadi kalau dibentuk burayot saya nggak suka. Kalau dibentuk Ali Agrem saya suka. Ala kulihal yang banyak burayot juga banyak ya. Silakan kalau datang ke Garut. Sekarang bukan hanya kota dodol tetapi juga kota burayot. Nah, setelah jajan burayot terus jalan Baso Solo. Wih, banyak itu juga yang jualan Baso Solo. Disinilah bertemu antara Solo dan Garut. Di mana? Ternyata di MBG. Baik ya. Ini ternyata surprise-nya ya, yang selama ini oleh Pak Behudi itu diomong-omong ya, surprise. Ternyata bukan P21-nya Roy Suryo yang ada surprise-nya itu. Malah ini nih, kepala MBG dicopot. Yang happens to be itu adalah orang Garut, orang Leles. Which happens to be itu dipilihnya ternyata oleh Joko Widodo. Nah, ini sepertinya akan agak panjang ya, tapi ya bisa jadi ini hanya akan seperti kasusnya Morowali, kemudian akan terjadi seperti kasusnya Wush ya, yang sebagaimana nama keretanya, nama kasusnya pun Wush ya, hilang sudah, cuman sekejap mata. Bisa jadi. Cuman ini akan agak lebih menarik. Kenapa? Karena katanya saya dapat dari kolom komentar nih. Saya belum menonton video ini. Katanya Pak Dadan ini mau cuap-cuap nih mengenai dana ke Jokowi, katanya begitu. Ya, udah ini mau. Wah, belum ada data segala macam. Alah, si Jokowi aja pakai data-data. Si Jokowi mah gak usah pakai data-data. Mukanya udah kriminal itu, ya. udah kesel kita itu, gimana sih ini orangnya, banyak kasus mengaitkan dirinya, kemudian banyak kriminalisasi, ya Islam diacak-acak, masih ngomong duta data. Lah sama si Jokowi mah udah gampangnya begini, mukanya udah kriminal. Biar cepat. Dah, daripada saya ngelantur kemana-mana ya, mari kita simak ini dari RMOL TV ya. Dan tadi ada opening di awal tuh, saya terinspirasi dari beliau ini. Waktu menonton sedikit di awal ada opening, bagus openingnya. Kita saksikan ya, check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bergabung lagi di RMOL TV, kebaikan yang terorganisir. Sahabat Hermo, silakan lihat ini. Sebelah sini. Nah itu. Dadan Hindayana sebut Joko Widodo menerima uang suap MBG sebesar 2 triliun. Saya punya cek nota transferannya. Gelora Juni tanggal berapa itu ya? Biar kebaca. Berapa? Kok 00? Juni tanggal 3 Juni itu 2 hari yang lalu ya. 2026. Pertanyaannya, fakta atau hoax ini? Ya. Aduh. Menurut sahabat Hermo bagaimana? Sebelum kita bahas, ini tebak-tebak buah manggis ini ya. Oke. Silakan tulis itu udah kayak apa Bu Eli dan Neti ya. Boleh dong. Boleh dong. Kolom komentar. Ini fakta atau hoax? Atau fakta yang belum terbukti? Ya kalau fakta belum terbukti bukan fakta namanya. Baru asumsi, dugaan, prediksi dan sebagainya. Baik. Kalau buat saya mah itu tidak penting. Fakta bahwa Dadan ini orang Garut.
Ada hubungannya ya. Fakta bahwa Dadan ini diangkat sama Jokowi udah menunjukkan Jokowi itu nggak becus. Sudah selesai di situ. Dan pemimpin itu harus bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Itu. Jadi, sahabat NWOL TV, saya akan bacakan dulu, kita akan diskusikan dulu kabar-kabar yang lain ya, sambil menunggu sahabat semua untuk menjawab di kolom komentar. Ini fakta atau hoax nih ya. Kabar bahwa Dadan Hindayana sebut nama Joko Widodo menerima uang suap MBG sebesar 2 triliun. Saya punya cek nota transferannya. Nah, ini ada di sebelah sini ya. Ini screenshot dari Gelora News. Oke. Gelora News itu ya suka muncul juga di timeline saya, tapi kadang di bawahnya itu ada sumbernya lagi gitu. Sumbernya ya dari airmall.id, dari Amana gitu dan seterusnya. Baik. Kita seperti janji saya ya, kita masuk dulu ke kabar lain. Anda silahkan jawab dulu. Ini baru beberapa menit sudah ada yang jawab belum ya? Coba di sini nih. Kok tanya saya? Oh. Oke. Jokowi. Mana ini? Belum ya. Oke, sambil tunggu silahkan dijawab. Oh, yang ini kali ya. Sebentar. Kita cek dulu. Ya, oke, sambil geser dulu ke sini. Ini ada kabar. Malam ini tuh berarti tadi malam ya. Oh, enggak. Sekarang tanggal 5 berarti nanti mau. Oke, kita bacakan aja. Malam ini ex-Waka BGN Sony Sonjaya langsung siap-siap ajukan jadi justice kolaborator. Oke. Keren. Siap bernyanyi merdu. Siap bernyanyi merdu nih buat bongkar siapa saja elit parpol, aparat, dan maklar yang kebagian jatah lapak jual beli izin SPPG. Siapkan camilan, festival buka-bukaan borok dimulai. Oke. Ya, besok memang terjadi ya. Banyak kabar. Bentar, kalau saya mah bisa menunjukkan kwitansinya itu. Cuman bukan yang kepada Jokowi, bukan. Itu ada. Bisa menunjukkan kwitansinya itu. Yang mengarah ke sini ya, banyak media tentu karena ini menjadi pertaruhan dari program mulianya Prabowo Subianto untuk rakyat Indonesia ya. Ini di screenshot dari CNN. Ex-Waka BGN Sony Sonjaya akan ajukan diri jadi justice kolaborator. Mantap. Kena dong yang lain-lain. Ya harus, karena kan nggak bisa setengah-setengah. Ini harus menyeluruh sampai ke akar-akarnya. Setuju. Kalau setengah-setengah nanti jadinya bukan setengah, nol. Bisa jadi nolnya pun nol besar, gitu ya. Oke, sekarang kabar yang lain. Ini kok masih belum keluar ya. Oke. Tolong nih Kang Adip dibantu ya. Kira-kira ini ada kendala apa nih untuk kita cek yang ini ya. Baik, masuk geser lagi ke kabar yang berikutnya. Ini BGN ini dibikin kapan? Yang kita tahu jelas Dadan Hindayana itu dilantik oleh Jokowi. Mari kita dengarkan video pendek ini 20 detikan. Siapa yang membentuk Badan Gizi Nasional? Siapa yang tanda tangan? Sebelum Oktober 20 yang bentuk adalah Pak Joko Widodo. Ya, Pak Joko Widodo ya. Jadi kalau ada kendala sejak awal, ya tentu Pak Joko Widodo mestinya sih dipanggil ya, Oke, nah itu yang saya maksud. Ini bukan hoax ya. Peduli amat 2 triliun itu ada atau tidak, tapi yang jelas ini yang bangunnya siapa? Yang menandatanginnya Joko Widodo. Therefore yang bersangkutan itu mau tidak mau harus bertanggung jawab, minimal secara moral. Makanya saya katakan tadi, mukanya Jokowi udah kriminal dari awal. Mukanya itu loh. Mohon maaf sama yang mirip-mirip dengan Jokowi ya. Itu sudah pemberian dari sananya seperti itu. Itu udah kriminal dari awalnya. Morowali begitu, IKN begitu. Kemudian apa satu lagi tuh tadi yang disebutin WUS begitu. Ya, KM 50 belum lagi. Coba yang tahu-tahu nih kasus-kasus yang seharusnya menjerat. Udah bosan saya ngomong namanya Jokodok. Ya, yang menyangkut Jokodok. Coba tuliskan di bawah kolom komentar tuh. Dimintai pertanggungjawabannya.
Ya, ironis. Terima penghargaan tapi terjerat korupsi. Dari Ermol.id, laporan Widodo Bogiarto. Dalam politik, penghargaan negara tak pernah sepenuhnya bersifat administratif. Penghargaan selalu mengandung pesan politik, simbol kekuasaan, sekaligus penilaian moral terhadap seseorang. Demikian pandangan analis politik dan militer UNAS, Selamat Ginting, dikutip Jumat hari ini. Ya. Oleh karena itu, lanjut Ginting, ketika sejumlah penerima bintang Mahaputra Utama maupun purnawirawan perwira tinggi yang memperoleh kenaikan pangkat kehormatan tersandung persoalan hukum, atau diberhentikan dari jabatan strategis, publik pun mulai mempertanyakan makna dan ketepatan pemberian penghargaan tersebut. Nah seringkali itu selalu dikaitkan dengan momen-momen begitu ya. Bukan jadi ke depan barangkali ya, dasar pemilihan itu juga harus dipublikasikan ya. Disampaikan ke media, disampaikan ke rakyat. Ini loh dasarnya begitu ya. Penilaiannya. Sehingga jangan sampai terulang yang seperti ini. Pertanyaan yang muncul bukan semata-mata soal individu yang bermasalah, melainkan menyangkut standar dan mekanisme negara dalam memberikan penghargaan tertinggi kepada pejabat publik, kata Ginting. Misalnya, mantan Ketua BGN Dadan Hindayana yang baru saja dianugerahi bintang jasa utama oleh Presiden Republik Indonesia. Garut. Kontroversi sebenarnya sudah muncul sejak awal. Sejumlah pejabat menerima bintang Mahaputra Utama ketika usia pemerintahan Prabowo baru berkisar 10 tahun. Ini tidak lazim, baru seumur jagung sudah menerima salah satu penghargaan tertinggi di Republik ini. Mudah-mudahan ke depan ini dikoreksi lagi ya. Jangan sampai terulang, baru menjabat 5-10 bulan sudah diberikan penghargaan. Akhirnya mungkin menjadi seorang Dadan jadi mabuk kepayang ya. Jadi merasa tidak tersentuh, dia mau melakukan apapun, sehingga dugaan dia intervensi terhadap pengadaan proyek-proyek di BGN pun mengemuka hari ini ya, mulai dari motor yang harganya tidak masuk akal, bahkan tidak memenuhi syarat, yang menangnya pas dicek ternyata sangat minimalis, gedungnya malah mau dipakai dapur MBG. Ya, itu catatan dari Ginting ya. Apa ukuran kelayakan sehingga mereka mendapat kenaikan pangkat kehormatan? Itu dia. Geser lagi, coba. Ini sekarang sudah bisa dikoneksi nggak ya? Apa ini? Di mana-mana ada korupsi. Oh, di mana-mana ada korupsi. Di situ ada Jokowi. Iya lagi ya. Kok bisa kayak begitu ya? Iya. Nah. Ini gimana nih Kang Adib nih? Setor sama Big Boss. Oh, di sini ya. Oke, nggak apa-apa. Sambil nunggu, kita masuk dulu ke kabar yang lain. Tadi sudah tentang ironi terima penghargaan. Sekarang geser ke ini yang harus kita waspadai bersama. Apa yang disampaikan oleh almarhum Faisal Basri ya. Prediksi almarhum Faisal Basri sudah 90% terjadi. Tinggal 10% lagi dan itu akan meledak dalam waktu dekat. Tentu ini kita sampaikan dalam upaya ini tidak boleh terjadi. Jangan sampai terjadi chaos begitu ya. Bersiaplah hadapi goncangan besar, kencangkan sabuk pengaman kalian. Hoax, framing, pencitraan dan segala macam strategi kotor akan bermunculan bertubi-tubi. Ya termasuk judul kita ini, kabar Dadan ya, terima suap 2 triliun ini benarkah atau hoax? Tapi ini dalam konteks kondisi ekonomi. Mari kita dengar. Bukan terima suap, berarti tadi ya bahasanya itu ngasih ke Jokowi 2 triliun. Kan penjelasan dari Faisal Basri. Kalau nanti rupiahnya ke 18, apalagi 19, udah kacau semua, nggak bisa terkendali. Subsidi nggak bisa lagi dari APBN, karena dari mana lagi nggak ada kan, habis buat yang lain-lain. Nah pada saat yang bersamaan terjadi konflik politik. Saya rasa sebentar lagi Prabowo akan meninggalkan Jokowi, Jokowinya kecewa, macam-macam, mulai tensions gitu-gitu. Nah kalau politik dan ekonominya nyatu, itulah krisis itu terjadi, yang saya perkirakan paling lama 2026. Makasih. Kalau nanti rupiahnya ke 18, apalagi 19. Bagus ya, itu berarti sudah ada ya indikasinya ke sana tuh. Kalau Dadan sampai diciduk seperti itu. Kalau nggak mikir lagi.
Ya, termul, siap-siap ya. Miskin sebelum dolar 20.000. Termul. Nah, rupiah sekarang sudah 18. Jadi ya prediksi pengamat Faisal Basri ini ya tampaknya 90% sudah terjadi. Mudah-mudahan 10%-nya tidak terjadi. Apa itu? Ya kericuhan ya. Chaos. Dan untuk itulah maka saya kira semua pemangku kebijaksanaan di negeri ini harus bersatu padu, ya, solid, ya, kemudian bersinergi. Karena hanya dengan cara itulah kemudian Indonesia bisa keluar dari kondisi yang serba sulit seperti hari ini. Ini juga sama ini, diperkuat ini sama Noel. Noel ujung-ujung jadi oposisi gitu. Coba gitu. Loh iya. Dan satu lagi saya coba ingatkan Pak Prabowo, dalam bulan Juni-Juli ini akan ada peristiwa besar, ada eskalasi politik yang ujungnya adalah menggulingkan pemerintahan Prabowo. Dan konsolidasi ini sudah selesai dan sudah matang. Konsolidasi sipil, konsolidasi mahasiswa, konsolidasi buruh, konsolidasi kelompok civil society dan semuanya. Tinggal butuh satu pemicu. Dan 98 jilid 2 akan terjadi tidak lama lagi. Karena Prabowo tidak peka terhadap kejadian ini, kita sudah lihat dolar semakin tinggi, indeks harga saham gabungan kita juga udah babak belur. Itu adalah salah satu indikator bahwa ke depan nanti ada gejolak sosial yang indikatornya adalah gejolak ekonomi. Ya kayaknya sih Noel nonton prediksinya Faisal Basri kayaknya ya. Oke, baik. Sebentar, itu apa ya? Bosi Malakama tuh. Ya kalau turun kan, kalau di Indonesia itu yang lengser baru satu ya. Pak siapa? Almarhum Gus Dur. Ya Gus Dur doang. Dan waktu itu kan yang menggantikan wakil presidennya tuh Bu Megawati. Kalau tidak salah, bener berarti kalau nggak salah. Dan apa namanya, kalau terjadi sampai gejolak politik internal antara Prabowo dengan Jokowi, sebagaimana kita saksikan sekarang, nanti bakal all out. Jokowi itu untuk melengsarkan Prabowo ya, supaya yang naiknya Gibran itu. Jadi politik kita itu pada akhirnya banyak berarti ya, ada politik internalnya penguasa. Kalau sekarang suruh siapa tuh, kemarin Prabowo itu menerima pinangannya Joko Widodo untuk memasukkan Gibran itu. Ya akhirnya acak-acakan seperti inilah. Tidak ada stabilitas politik. Geser lagi di kabar yang lain, Andre Rosiade laporkan Abu Janda di seluruh Polda Polres sebagai bentuk ketaatan hukum. Jadi kalau kita dengar ya, Ikatan Keluarga Minang kalau tidak salah ya, IKM ini, yang di situ juga ada Andre Rosiade, politikus Gerindra. Ini kita tahu melaporkan ke Bareskrim ya, Polda Metro Jaya. Tapi ternyata ini dilakukan di seluruh Polda Polres seluruh Indonesia. Jadi ini bukan main-main ini untuk Abu Janda ini. Memang harus segera diperiksa. Tentu. Dan sebentar, harus ingat juga bahwa Abu Janda itu bentukannya Jokowi juga. Itu proksinya Jokowi itu, Abu Janda, si Imad. Ya, kemudian siapa itu, Abbas Setu mah bentukannya si Imad itu, nanti ke bawahnya ya Abbas Setu. Saiful Karim saya tidak melihat. Cuman yang sesat-sesat itu Tamama Gufron tuh. Itu bentukannya si Imad juga. Ya proksi si Imad. Si Imadnya dari siapa tuh? Dari si Dudung. Si Dudungnya siapa? Jokowi. Ya makanya kalau tidak dilihat ya hal-hal seperti ini, memang Jokowi itu kalau dikatakan biang permasalahan di Indonesia, ya itulah biangnya. Di saat yang bersamaan ini harus tetap jalan ya, penegakan hukum terhadap Dadan Hindayana dan kawan-kawan. Baik, apa yang bisa kita cek hari ini? Oke, langsung saja ya. Nah, cek fakta, hoax artikel Dadan Hindayana sebut Jokowi terima uang suap MBG 2 triliun. Ya, ini sudah diberi stempel hoax. Ternyata hoax ya. Dadan Hindayana nyetor uang 2 triliun ke Jokowi. Ya, kirain bener. Cek fakta. Sebentar, kalau buat saya sudah tidak relevan ya. Mau hoax, mau bener, apalagi benar begitu ya. Ini Jokowi harus bertanggung jawab. Ya kenapa ya? Yang nunjuknya Joko Widodo tuh. Minimal secara moral begitu, minimal. Menemukan postingan artikel
Ex Kepala BGN menyebut Jokowi menerima uang suap 2 triliun beredar sejak tengah pekan ini. Dalam postingannya terdapat tangkapan layar artikel dari Gelora News yang berjudul Dadan Hindayana sebut nama Jokowi menerima uang MBG 2 triliun. Saya punya cek nota transferannya. Akun itu membahas narasi. Mana nih Termul dan buzzer Oon? Ayo komen dong. Jangan cuma ngebacot doang. Punya otak gak punya pikiran. Lalu benarkah postingan artikel X Kepala BGN Hindayana yang menyebutkan itu? Penelusuran faktanya didapati artikel yang identik dengan postingan, kesamaan terdapat pada foto dan waktu artikel diunggah. Namun dalam artikel asli yang diunggah di gelora.co berjudul Dadan Hindayana dan 2 ex wakil kepala BGN ditahan Kejagung. Isi artikel sama sekali tidak membahas pernyataan Dadan tentang mantan Presiden Jokowi. Isi artikel membahas penahanan Dadan oleh Kejaksaan Agung dalam dugaan kasus korupsi. Jadi itu kesimpulannya hoax ya. Postingan ini menyebut Jokowi menerima uang 2 triliun hoax. Kalau ini kan bentuknya bentuk kabar yang diinformasikan. Tapi benar tidaknya ya sebelum menjadi fakta tidak bisa dibenarkan ya. Mungkin nggak? Permasalahannya begini, bisa jadi yang bilang hoax itu dia hoax juga. Jadi bilang hoax supaya berita yang benar dianggap hoax. Nah, itu kan salah satu salah satu paradoks ya media di Indonesia itu, saat mereka sudah sedari awal tidak menjunjung tinggi katakanlah nilai-nilai jurnalistik. Dan kita banyak melihat itu, terutama Kompas. Kalau Liputan 6 saya tidak tahu apakah masih menjunjung nilai jurnalistik atau tidak, saya tidak paham. Cuman sekali lagi, kembali lagi kepada argumen saya di awal bahwa benar atau tidaknya Joko Widodo ini menerima 2 triliun dari Dadan, itu tidak menjadi relevan. Karena faktanya yang membentuk Dadan menjadi demikian siapa? Joko Widodo, begitu. Ya apa yang nggak mungkin di dunia ini? Kan begitu, apalagi indikasi-indikasi yang terpampang begitu ya. Maka kita jangan mudah terbawa ya. Anda dikirimi ini di grup WhatsApp misalkan, kemudian Anda share lagi ke grup-grup yang lain ya, jangan, kecuali sudah di-stempel bahwa ini adalah hoax. Begitu ya. Baik, sahabat semua, baik, itu sudah selesai juga ya. Terima kasih ini kepada RMOL TV. Ini jarang saya reaksi. Jadi mohon maaf ya. Videonya saya reaksi. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, ya, ini mungkin bakal rame beberapa minggu ke depan. Apakah nama Jokowi akan ikut-ikutan terseret ya? Kalau di dalam permasalahan persidangannya, alah Jokowi kok diminta persidangan, udah mukanya udah kriminal udah itu. Ya nggak usah dibawa ke persidangan, udahlah. Yang demikian itu saya mendoakan saja, mudah-mudahan para Termul itu cepat-cepat dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dikeluarkan dari mereka dalam keadaan selamat. Demikian, wallahu taala a'lam bishawab. Untuk Anda yang bukan Termul, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.